Halo, saya akan menjelaskan untuk perangkat pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar yang saya gunakan waktu UKIN. Nah, di sini saya mengambil bab indera pendengaran di jenjang SMP. Jadi, untuk materi pembelajarannya saya membuat bahan ajar berupa flipbook, bahan dengan materi indera pendengaran, kemudian dengan pendekatan teaching entry level dan modelnya problem based learning. Nah, selain itu saya juga menggunakan tiphacknya itu adalah menggunakan pretest poster menggunakan aplikasi Quizwizard, kemudian membuat auditory card untuk memfasilitasi gaya belajar auditori, dan terakhir permainan engklek. Jadi pembelajaran diharapkan itu menyenangkan. Nah, jadi langkah pertama di pra pembelajaran itu adalah diferensiasi konten dengan melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi khususnya gaya belajar, nanti harapannya setelah dianalisis kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, tidak lupa kita menggunakan KSE-nya ya dengan teknik stop ya. Nah, kemudian masih di diferensiasi konten, nanti guru akan menjelaskan sesuai gaya belajarnya terhadap permasalahan dari video. Jadi harapannya ini nanti di gaya belajar visualnya dapat melakukan literasi menyimak dan mengamati video. Untuk gaya belajar auditorinya, literasi mendengar penjelasan dari video, dan gaya belajar kinestetik, literasi menulis hasil pemecahan masalah dari video. Nah, kemudian selanjutnya adalah dikelompokkannya ya, yaitu sesuai dengan gaya belajar, maka didiferensiasi proses. Nanti untuk gaya belajar visual, peserta didik dapat menganalisis LKPD berdasarkan pengamatan gambar dan video. Kalau gaya belajar auditori, dapat menjawab auditori secara lisan melalui tanya jawab oleh guru. Dan gaya belajar kinestetik, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana. Nah, kemudian setelah itu diferensiasi produknya apa? Diferensiasi produknya itu gaya belajar visual itu peserta didik dapat presentasi hasil produk, bisa berupa mind map, poster, atau infografis. Kemarin dari UKIN itu siswa membuatnya itu mind map dan poster. Kalau gaya belajar auditori, peserta didik presentasi hasil produk lagu indera pendengaran. Kemudian gaya belajar kinestetik, peserta didik itu mendemonstrasikan percobaan sederhana tentang struktur dan fungsi serta mekanisme pendengaran. Nah, di akhir peserta didik melakukan permainan engklek. Nah, ini hasil pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Jadi di langkah awal diferensiasi konten itu sebelum belajar atau belajar itu saya memberikan asesmen diagnostik ya. Ada gaya belajar, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional. Nah, ini hasil dari asesmen diagnostik gaya belajar. Jadi diperoleh ada kelompok visual 1, 2, 3, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah, ini hasil analisis gaya belajar. Jadi setelah saya lakukan analisis, jadi kita sebagai guru itu akan lebih mempermudah menggunakan model dan pendekatan yang sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik. Nah, selain itu ada self assessment-nya juga dan peer assessment. Nah, ini saya juga membuat pretest dan post-testnya dengan soal HOTS untuk mengukur pemahaman siswa. Menggunakan aplikasi Quizwizard ya, jadi sudah menggunakan teknologi IT. Nah, ada kemudian ini wujud dari game pretestnya dan game post-testnya. Nah, selain itu membuat instrumen penilaiannya, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah,
Nah, ini bahan ajar yang saya buat. Selain buat flipbook, ini juga ada bahan ajar cetaknya. Jadi untuk memfasilitasi peserta didik itu untuk mengeksplor materi ya. Nah, di sini karena ini materi indera pendengaran, jadi ini saya membuat cara cepat untuk menghafal materi pembelajaran. Nah, oke, tujuan refleksi. Nah, ini LKPD yang saya buat itu saya sesuaikan dengan kelompok gaya belajar. Ini yang kelompok gaya belajar visual. Jadi di situ sudah jelas ada diferensiasi kontennya visual ngapain, diferensiasi proses. Nah, itu ada barcode-nya yaitu flipbook dan video dan sebagainya. Nah, jadi nanti setelah itu siswa itu presentasi. Kalau di kelompok visualnya ini LKPD khusus auditori yang berwarna kuning. Jadi nanti produknya adalah lagu dan tadi tanya jawab menggunakan auditory card. Yang hijau ini LKPD kinestetik. Jadi peserta didik itu melakukan percobaan sederhana, kemudian menuliskan bagian dan fungsi telinga. Nah, ini auditory card yang digunakan untuk sesi tanya jawab pada pembelajaran. Nah, auditory card-nya. Nah, ini ada bahan ajar PPT-nya yang di dalamnya juga ada soal ketika bermain engklek gitu ya. Nah, demikian kurang lebihnya perangkat pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat.